بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan. Bahkan dalam urusan kesehatan pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tak luput dari tujuan medis dan spiritual. Begitu pula dengan sesuatu yang dilarang, sebenarnya demi menjaga diri manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada hambanya agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Tetapi justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang oleh agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa saja kebiasaan yang sering kita lakukan akan tetapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri. Yang pertama adalah banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini benar adanya. Bahkan kita melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan. Semua itu terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak atau pengaruh besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lidah. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik kita diam. Ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah, pernah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik
dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan lidah membawa dampak besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Abu Hatim bin Hibban rahimakumullah mengatakan di antara kesalahan paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kebagusan hati adalah banyak bicara walaupun perkataan tersebut boleh dibicarakan. Seseorang tidak akan bisa memiliki sifat diam kecuali dengan meninggalkan perkataan yang boleh untuk dibicarakan. Lalu yang kedua adalah banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar, membawa penyakit dalam tubuh manusia. Sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Kemudian memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita, karena yang demikian bisa membuat tubuh menjadi lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang mendapat kesimpulan terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif bergerak sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan membuat organ-organ tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2-nya, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang." Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-7. Sepenggal dari ayat tersebut seolah-olah mengatakan kepada kita, kurangilah tidur untuk mengerjakan sholat, karena dengan bangun malam kemudian mengerjakan sholat, membaca ayat suci Al-Quran yang berarti ada aktivitas dari tubuh sehingga tubuh menjadi lebih segar, dan itu baik bagi kesehatan kita. Mungkin bagi saudaraku yang sudah terbiasa bangun malam,
untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, akan merasakan tubuh kita menjadi lebih segar dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Umat muslim sudah banyak yang membuktikan dengan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat kita makan dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Imam As-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang makan dan minum yang berlebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Dari segi medis, melalui penelitian ilmiah juga mengatakan bahwa makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.